perjalanan, kami sempat menghubungi almarhum guru kami, Ustaz Muhammad Jabalan, Ustaz, ibu saya meninggal, mohon selesaikan warisnya. Tentu kami shock kan, dan saat itu mungkin kami juga belum bisa seperti sekarang. Akhirnya sama beliau diselesaikan, dan alhamdulillah untuk kepengurusan mawaris dari almarhumah ibu saya sendiri, alhamdulillah sudah selesai. Dan untuk pembagiannya bagaimana itu di ranah keluarga kami pribadi. Maka kalaupun ada nanti yang bertanya misalkan, nih keluarga saya sudah meninggal berapa puluh tahun yang lalu nih, bagaimana dong? Apakah berdosa? Nanti silakan ditanya itu bagaimana akan kita jawab bersama-sama. Alhamdulillah mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi memang kalau kami pelajari yang di Unida dulu dengan almarhum itu mawarisnya ada 6 tingkatan teman-teman ya. 1, 2, 3 itu adalah tingkatan di mana kita mengetahui why, kemudian mukadimah tentang mawaris itu apa sih, bagaimana sih. Jadi bagaimana cara kita menimbulkan mindset ketika terjadi ada yang meninggal, oh mawaris, oh harus diselesaikan begini. Sama kita ketika ada yang meninggal, oh iya kain kafannya, oh iya kuburannya, oh iya disolatkan di mana, oh iya apa-apa dan sebagainya, seperti itu. Nah, itulah. Kemudian ada tingkat 4, 5, dan 6 itu bagaimana menjadi seorang di tingkat terakhir adalah 6, itu menjadi seorang, bisa kita katakan adalah edukator ya di bidang yang sudah luas. Kalau saya kemarin alhamdulillah sudah nyampe di tahap 5,5 ya, bersama teman-teman Fahmi dan Hatta juga, Ustaz Suminto juga di Unida dulu. Nah, jadi nanti jika ada yang bertanya, ada yang ingin belajar, insya Allah di setiap bulannya kami akan mengadakan live seperti ini tentang mawaris. Hari ini alhamdulillah bisa dikolaborasikan atau di-X-kan antara Rumah Edukasi Mawaris dengan Yuk Sharing. Ya, insya Allah kedepannya juga akan ada lagi, dan insya Allah jikalau sudah benar-benar sudah di sini sudah baik, kami akan mengadakan beberapa kelas, insya Allah gratis. Ya, silakan yang mau join bisa chat, bisa DM, kita akan buka kelas. Insya Allah akan di tahap berhitung nyampe di mana saja. Jadi saya tidak akan mengajar sampai dia bisa terjun ke masyarakat, enggak. Hanya akan sampai ke pihak keluarga saja. Karena jika sudah nyampe ke atas, itu bukan ranah saya, dan itu bukan belum kapabilitas atau kapabilitas saya sampai ke sana. Kualitas saya belum sampai setinggi itu, teman-teman. Jadi hanya sekedar dia bisa terjun ke keluarganya. Ketika dia meninggal, keluarga bisa dibantu seperti ini, dan lain sebagainya. Begitu. Mungkin itu Akhi Fahmi dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ucapkan terima kasih kepada semuanya. Tadi kita manggil Ustadz, kita manggil Said Muhammad Karistam Musai, SHCMM, atas penyampaian materinya. Ya, tadi alhamdulillah pun lumayan banyak juga yang hadir walaupun berganti-ganti. Tapi insya Allah walaupun sedikit atau banyaknya materinya pun, ya semoga dengan adanya materi tersebut pun kita dapat meneruskan cita-cita dari almarhum Ustadz Jabal, yaitu mendirikan atau menciptakan 1000 rumah mawaris atau 1000 keluarga yang sadar akan mawaris tersebut. 1 juta. 1 juta keluarga sadar mawaris. 1 juta keluarga yang sadar akan mawaris. Keluarga sadar mawaris. Tapi alhamdulillah sampai saat ini pun belum ada yang menulis di kolom komentar. Tapi kami sedikit tertarik juga dengan banyak yang telah disampaikan oleh Said Muhammad Karistam Musai tadi. Tapi yang kami lumayan unik tersebut adalah di pembahasan yang terakhir, yaitu sebagaimana yang kita ketahui atau enggak kita lihat dari penyampaian materi tadi, bahwa banyaknya masalah-masalah yang timbul atau sebab-sebab yang disebabkan oleh warisan atau mawaris tadi. Ya, seperti bahkan ada yang sampai membunuh ibunya, ada anak yang mempolisikan orang tua, yang mempolisikan orang tuanya padahal dia dilahirkan oleh orang tuanya tersebut. Ya, kalau kami simpulkan di sini pun ini dikarenakan adalah orang tersebut tidak paham akan ilmu mawaris tersebut. Maka yang sedikit yang jadi topik diskusi di sini adalah kan kita tidak mengetahui, misalnya ilmu mawarisnya ilmu yang lumayan langka karena nggak semua orang bisa mengetahui. Tapi bisa jadi banyak orang yang mendapat hidayah ketika dia telah mengalami suatu kejadian yang dimana harus ada ilmu mawaris tersebut. Jadi misalnya misalnya telah ada yang meninggal, maupun ketika sedang pergi harta baru mempelajari ilmu tersebut. Jadi bagaimanakah hukumnya nih Sayyid Muhammad Karistam Musai apabila
orang tersebut itu kan biasanya kan kita dianjurkannya itu sebelum dikuburkan. Nah, tapi kalau ini Oke. tahun-tahun atau enggak setelah beberapa bulan setelah meninggal itu baru ilmu ini apakah bisa dipraktekkan atau bagaimana ya? Saya Oke. Baik, terima kasih Saudara Fahmi sebagai tim dan ketua saya juga di Menua. Jadi memang ini pernah kita bahas sama-sama, mungkin kita pernah duduk bareng sambil makan waktu itu. Pernah juga kita sama-sama menyelesaikan kasus seperti ini. Ada yang menghubungi, eh, tapi warga saya sudah misalkan di satu rumah menyelesaikan masalah bapak Ken. Tapi gimana nih, Ustaz, ibu saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Bagaimana sih? Apakah masih bisa ditentukan warisnya? Bagaimana? Hukumnya bagaimana? Berdasarkan kami pelajari dari Allahu Yarham, guru kami, itu ketika kita melaksanakan waris, kita kembalikan ke 20 tahun yang lalu. Jadi seolah-olah kita berada di hari di mana almarhum atau almarhumah meninggal. Kita selesaikan di sana, kita kembali ke 20 tahun yang lalu. Di sana kita selesaikan warisnya siapa saja ahli warisnya, kemudian berapa saja bagiannya, bagaimana hartanya. Nah, terus selanjutnya misalkan ada yang meninggal setelahnya bagaimana, kita kembalikan lagi. Nah, dan salah satu yang sering beliau katakan, insya Allah Allah mengampuni atas ketidaktahuan kita. Karena memang ilmu ini jarang ada yang menyebarkan, dan tidak semua orang ingin mempelajarinya. Kenapa? Karena mereka merasa ngomongin harta sih ngapain sih, kan simple tinggal dibagi saja. Jadi kalau sesuai pertanyaan tadi, maka bisa kita kembali kepada zaman ketika seorang itu meninggal, anggaplah 20 tahun yang lalu, kita kembalikan 20 tahun yang lalu, kemudian kita selesaikan mawarisnya, kemudian kita kasih solusi. Yang jelas almarhum pernah berkata, insya Allah Allah mengampuni dosa mereka karena ketidaktahuan tadi. Jadi apakah bisa? Sebenarnya bisa. Nah, terus bagaimana harta-harta yang sudah dipakai sebelumnya? Nah, itu kan kita kembalikan kepada pihak ahli waris. Salah satu solusi yang sering kami sampaikan dan sering kami dapat dari almarhum adalah di sana harus ada namanya keikhlasan, ya. Karena sesungguhnya mawaris ini bertujuan, ya kan ada hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannasnya adalah mawaris ini seharusnya itu mengharmoniskan keluarga dan memakmurkan atau mesejahterakan keluarga. Nah, bisa nggak sih harta kita itu kita berikan kepada selain kita atau kita berikan kepada ahli waris yang lain? Bisa. Kenapa? Karena sudah masuk ke ranah hablum minannas. Dan itu pun harta kita. Notabene kan karena sudah itu jadi harta kita nih. Ya terserah dong harta kita mau kita pakai buat ngasih orang sebagai hadiah atau kita berikan kepada ahli waris yang lain, itu bisa. Dengan satu syarat, harta warisan yang kita berikan kepada orang lain yang bukan kita, maksudkan kita berikan kepada, misalkan saya berikan kepada abang saya atau adik saya, itu diakati dengan hadiah dan harus dicatat. Contoh, ketika misalkan ibu saya meninggal 2018 lalu, beliau meninggalkan satu rumah. Nah, dalam penentuan waris, bagian ayah saya adalah 1/4 dari rumah tersebut, sisanya 3/4 dibagikan kepada 3 orang anak. Anggaplah 1/4, 1/4, 1/4 ya. Misalkan abang saya kan sekarang sudah menikah, sudah punya 2 orang anak. Beliau sekarang punya rumah. Yaudah, Riz, ini papa juga punya rumah. Yaudah, bagian papa di rumah kami hadiahkan, bagian papa, kemudian bagian abang, bagian adik. Karena adik saya di Papua lagi berdinas, yaudah kami serahkan aja harta ini kepada saya, misalnya kepada abang. Jadi harta kami yang ada di sini, bagian kami di sini, kami serahkan kepada abang. Maka dalam mawaris itu sah, dan mereka diakatkan dari rumah tersebut adalah, bagian mereka adalah hadiah kepada saya, dan itu harus dicatat. Seperti itu. Jadi bisa dikembalikan ke 20 tahun atau di tahun-tahun ketika si pewaris meninggal dunia. Begitu nih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya ya nih, Said Muhammad Kaisar. Mungkin kita berikan waktu mungkin ya Said. Said Muhammad Kaisar, kiranya dari peserta di sini ada yang ingin bertanya atau tidak. Apabila masih belum ada yang bertanya, mungkin akan kita lanjutkan diskusi lagi mungkin ya. Saya Muhammad Kaisar. Boleh. Kita insya Allah masih punya waktu sampai 10 atau 15 menit ke depan kali ini ya. Jadi di sini ada beberapa orang yang bergabung seperti Nugraha. Silakan teman-teman, kalau misalnya ada yang malu juga bisa bertanya, bisa ditulis bagaimana solusi. Insya Allah kita belajar. Namun
kami harapkan ketika kalian bertanya jangan pernah menyebutkan identitas karena takutnya akan menjadi majelis ghibah. Seperti itu, teman-teman. Itu nih. Kami juga kemarin sempat dapat telepon atau chat dari seorang mungkin apa ya bisa dikatakan adalah jamaahnya almarhum. Itu kasusnya ketika suami meninggalkan beberapa banyak harta. Nah, yang di sana jadi ketika almarhum ini meninggalkan seorang istri, 2 orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Tentu kalau kita melihat dari waris ini, anak laki-laki menghalangi, menghajab semua yang lain ya kan. Termasuk paman, termasuk siapalah bibi atau keluarga dari si pewaris ke bawah dan ke samping. Namun di kasus ini paman dari atau adik atau kakak sih kurang tahu dari si mayit atau si pewaris tadi itu ngebet atau pengen menguasain salah satu harta warisan yaitu berupa sawah, ya kan, berupa sawah. Nah, dari penentuan waris tadi tentu kita lihat bahwa karena adanya anak keturunan anak laki-laki si paman tadi tidak dapat. Nah, ketika si paman tadi ngebet, ya kan, untuk memiliki harta tersebut, entah mungkin dengan alasan dia yang pernah membantu mengurusin sawah tersebut atau dia merasa berjasa dan lain sebagainya. Kita tidak tahu untuk alasannya itu, namun ketika kita memberikan solusi, kami memberikan solusi, ya ini dari pihak ahli waris yang sah harus mau secara ikhlas untuk memberikan bagian mereka atau warisan mereka kepada si paman tadi dengan akad hadiah. Tujuannya apa? Untuk menjaga keharmonisan dan untuk mensejahterakan keluarga tersebut. Seperti itu. Itu banyak sih sebenarnya kasus mawar itu, cuman ya mereka takutnya ya itu pihak keluarga ini. Jadi teman-teman ya yang nonton, seharusnya kita masuk sebagai umat muslim kita harus melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Tentu dalam halnya adalah mewaris. Masalah pembagian berapanya itu terserah antum sebagai ahli waris. Namun di balik itu semua yang paling penting adalah harus kita laksanakan adalah penentuannya dulu. Karena itu perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi tidak boleh lompat. Ya kan sama aja ujungnya bagi harta secara merata. Iya memang boleh dibagi secara merata. Namun sekali lagi kita jangan melompat langsung kepada akhirnya. Ya, kita ikuti dulu perintah Rasul. Tuh, jadi kita tentukan dulu siapa saja ahli waris, berapa saja bagiannya, kemudian kita selesaikan dulu hutang piutangnya, kemudian pengurusan jenazah baru, pembagiannya silakan mau ahli waris bagi secara merata atau mau dijual dulu kemudian diapakan itu terserah kepada ahli waris. Jadi sekali lagi jangan langsung dilompat-lompat langsung ke akhir ya, seperti itu. Itu teman-teman. Oke, itu sih ini ada sedikit pertanyaan dari kami lagi nih, Said. Pertanyaan di sini ini termasuk salah satu yang terjadi khususnya di Sumatera Barat. Oke. Jadi di Sumatera Barat ini kan adalah salah satu provinsi maupun tempat yang dimana masih kental istilahnya masalah keturunan. Di Sumatera Barat itu kan salah satu provinsi yang dimana kayak misalnya pembagian harta itu bukan melalui dari laki-laki, jalur bapak dari ibu. Biasanya patriarki. Kalau kami sedikit membaca di beberapa artikel maupun dari surat kabar di sini, jadi di Sumatera Barat itu harta warisan kan disebut dengan harta pusaka atau harta pusako. Itu terbagi menjadi dua. Pertama ada namanya harta pusaka rendah dan yang kedua harta pusaka tinggi. Nah, kalau dari pengertian singkatnya, harta pusaka tinggi ini adalah harta pusaka yang sesuai dengan turun-temurun atau generasi yang inilah yang mengikut pada adat. Jadi
dari Hmm. harta itu yang megang dari nenek, nanti ke ibu, kemudian ke anak perempuan, nanti ngalinya di perempuan tersebut. Nah, beda halnya dengan harta pusaka rendah yang dimana inilah yang masalah apa namanya perihal harta warisan yang masih jelas asal usulnya, seperti telah menerapkan Oke. yang telah ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, jadi dan di sini pun sebagaimana yang tadi materi yang disampaikan pun kan kita sangat melihat bahwa dalam segi warisan dalam hukum dari mewaris tersebut kan pertama ini adalah perintah Allah, perintah Rasul dan fardu kifayah. Jadi kita harus benar-benar bila kita tahu kita pernah bisa melaksanakannya. Nah, tapi dengan adanya kejadian ini dengan pembagian dua harta ini, Oke. otomatis yang pertama kan dengan adanya harta pusaka rendah di Sumatera Barat ini telah bisa melaksanakan sesuai dengan bagaimanakah ada hukum waris yang ada. Tapi bagaimanakah jika di satu tempat di Sumatera Barat itu sudah ada harta pusaka rendah yang sudah jelas, tapi ada harta pusaka tinggi yang tetap mau sesuai dengan keturunan atau enggak ada tersebut. Nah, itu sekiranya bagaimanakah hukumnya? Saya sampaikan. Oke, baik. Eh, Menarik ya. Ini juga pernah beliau sampaikan dulu, pernah hampir menjadi pembahasan Anda di skripsi, namun akhirnya Anda membahas tentang pewaris dan wakaf waktu itu. Satu juga nih, ada satu cerita juga dari teman Anda di Bandung, bahwa di Bandung pun, Anda nggak tahu daerah mana, tapi ini dari teman Anda orang Bandung, di satu angkatan juga dari sana. Di Bandung itu bahwa harta warisan itu tidak bisa dibagi jikalau kedua orang tua masih hidup. Itu susah dong, ya kan? Nah, hal yang menarik yang bisa Anda sampaikan, ya. Anda tidak akan mengotak-atik tentang hukum adat, ya, karena itu bukan Anda. Yang Anda akan sampaikan adalah sesuai dengan kapabilitas Anda dalam mewaris. Tentunya ada mewaris Islam berdasarkan Quran dan Sunnah, itu sudah jelas. Maka akan sampaikan sesuai dengan hukum dan akan ada solusinya bagaimana. Jadi dalam mewaris, ya, karena kita sebagai umat Muslim, tentu kita akan menggunakan hukum yang sudah tertulis dalam hukum Islam, ya, dan sesuai dengan syariah dan lain sebagainya. Itu dalam mewaris sudah diatur dalam Al-Quran tadi di surat An-Nisa 7, 11, 12, dan 176 berapa saja bagian dan siapa saja ahli waris yang berhak. Maka itu akan kita laksanakan. Namun itu sudah dalam ranah penentuan, ya. Dalam ranah penentuan kita harus ikuti sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasul, yang lain fardu kifayah dan lain sebagainya itu. Nah, ketika tadi sudah masuk ke ranah pembagian, itu memang ada 3 hal atau 3 solusi yang bisa dipraktekkan. Yang pertama, ketika pembagian, jadi masalah penentuan tadi tidak bisa diotak-atik. Ya, saudara Fahmi atau Akhi Fahmi ini tidak bisa diotak-atik karena sudah qat'i dari Allah, tidak bisa diotak-atik. Misalkan ibu dapat 1/8 nih, oh kok gitu sih, nggak boleh dong 1/3. Tidak bisa. Itu sudah penentuan dari Allah seperti itu. Nah, bagaimana? Di pembagian nanti boleh. Tapi penentuan ini tidak boleh sekali lagi tidak boleh diotak-atik. Nah, untuk pembagian harta warisan bisa dilaksanakan 3. Yang pertama, itu sesuai dengan penentuan yang tadi, yang termaktub dalam Al-Quran. Kedua, sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Bagaimana tadi yang dihadiahkan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dibagi sesuai hukum adat yang berlaku. Ya. Tentu hukum adat ini juga tidak boleh bertabrakan dengan syariah. Seperti itu. Nanti itu masalah pembagiannya ada sendiri. Nah, sudah di sana itu baru boleh. Ya, tapi ketika masih dalam ranah penentuan tidak boleh diotak-atik. Satu hal lagi yang paling penting itu sebenarnya dalam Islam itu adalah waris itu diajarkan bahwa sedari dini kita sudah memiliki buku pribadi harta warisan. Itu sering beliau gaungkan juga. Jadi di sana di buku itu sebelum kita menikah atau mungkin ya atau dari sekarang nih kita yang masih ini, silakan tulis harta kamu apa saja, hutang kamu kepada siapa saja, berapa jumlahnya supaya jelas. Jadi ketika nanti terjadi suatu hal kepada kita, katakanlah kita meninggal dunia, sudah ada buku catatan, jadi tidak pusing lagi, oh itu harta dia apa bukan sini, ternyata bukan sini. Nah, termasuk ketika itu harta kamu dan kamu berikan sebagai hadiah kepada orang lain, misalkan misalkan nanti Anda menikah, nih Anda beli mobil atas nama Anda. Terus nih, saya punya mobil, ini mereknya. Kemudian saya hadiahkan mobil ini kepada istri saya. Maka mobil itu balik nama milik istri, coret dari buku hartamu. Ini bukan milikmu, atau enggak kamu tulis sudah milik istri. Itu salah satu solusinya. Jadi untuk masalah tadi warisan di Kumadan memang kan karena kita sebagai umat muslim tentu penentuan ini harus dilaksanakan hablum minallah tadi karena sudah perintah Allah, perintah Rasul. Nah, ketika pembagian sudah di ranah hablum minannas dengan 3 tadi, maka diharapkan dengan 3 hal tadi itu dapat memberikan atau dapat memudahkan
pihak-pihak warga dalam membagikan warisan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, entah itu dicoret dari kakak, entah itu bahasa kita dicoret dari kakak, entah itu pertikaian, entah itu lain sebagainya. Memang mohon maaf dari yang pernah beliau sampaikan bahwa sifat dasar manusia ini adalah tamak. Yang membedakannya adalah apa? Akidah dia, kemudian akhlaknya dia, kekuatan imannya dia, itu yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Seperti itu sih mungkin yang dapat solusi yang Anda sampaikan ya, sesuai yang berdasarkan Anda pelajari. Tuh. Baik, alhamdulillah ya, terima kasih kita ucapkan pada Said Muhammad Karista Musai. Ini mungkin apa kita tutup atau masih ada waktu lagi nih? Nah, mungkin teman-teman kalau saya ada mau bertanya, mungkin ada 5 menit lagi. Jadi kalau tidak ada nih, mungkin jam berapa di sana? 15.21 ya? Ya, 17.21 ya? 17.21. Mungkin 17.25 bisa ditutup aja kalau misalnya belum ada ini. Kayak itu Mi. Jadi memang kalau fenomena-fenomena mawaris sekarang itu sebenarnya sering dikaitkan dengan hal yang lain, dibikin kompleks. Memang karena semakin berkembangnya zaman dan lain sebagainya, hukum-hukum. Jadi pesan Ana sih ketika ngomongin mawaris, tentunya dalam hal penentuan, tolong itu yang ditegakkan adalah syariatnya pertama kali. Jangan mengaitkan, oh seperti ini harus kayak gini, enggak. Karena mawarisnya satu hukum yang pelajaran atau mungkin ilmu yang hukum yang dinasi qat'i berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, hampir bisa dikatakan 90%, bahkan 95% itu berdasarkan dari Al-Quran. Sudah jelas seperti ini, warisan seperti ini, bagian seperti ini, maka itu yang harus kita tegakkan pertama kali. Jadi ada hablum minallahnya kita harus laksanakan, baru hablum minannasnya. Seperti itu. Mungkin itu sih. Teman-teman kalau mau nanya boleh. Atau mau sharing nanti bisa DM saya atau DM Fahmi. Insya Allah Fahmi juga sudah belajar bersama kami. Kami pernah satu majelis, satu guru yang sama, duduk bareng, makan bareng, udah ngerasain semua lah. Teman-teman. Nah itu yang udah pulang dari tadi Mi ya? Iya. Oh, kalau di sana nih berarti baru setengah satu baru zuhur ya? Setengah dua di sini. Di sekarang sore setengah dua. Setengah dua. Azan tuh. Ini azan, lagi azan. Zuhur. Oh, baru zuhur. Sini subuhnya setengah 7. Kemudian zuhurnya setengah 2, asarnya mau setengah 5, maghribnya jam 7, isanya jam setengah 9. Oh. Gitu. Cuma malamnya, siangnya panjang, malamnya bentar dia. Oh, malamnya bentar. Waktu istirahatnya juga nggak terlalu. Iya, ya, terlalu ini. Oh. Dan Mi, mohon doanya supaya kita dimudahkan ke depannya sama-sama masih belajar kan. Amin. Semoga bisa lancar. Ya, mungkin itu aja Mi, bisa ditutup mungkin ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir nih. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya ucapkan. Mungkin itu dari Ana. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada perhatian kami atas penyampaian materinya yang dimana pada sore hari ini dengan dalam inisiasi di Yuk Sharing membahas tentang pewaris penghormatan keluarga yang tadi kita jelaskan bagaimanakah mukadimah maupun wau dasar dari ilmu mawaris tersebut ya yang alhamdulillah kita telah mengambil beberapa poin-poin penting ya terutama yang di sini yang dapat kami garis bawahi dengan tadi dijelaskan dengan berbagai permasalahan mawaris yang timbul yang disebabkan oleh banyak hal terutama ketidaktahuannya akan ilmu mawaris tersebut sampai berakibat kepada saudara maupun keluarga tersebut. Maka dalam segi pembangunan kita terhadap mawaris ini pun benar-benar kita menguatkan worldview maupun cara pandang kita, terutama pemahaman kita akan akidah, syariah maupun ilmu tadi. Maka dengan adanya akidah syariah dan ilmu tadi, tetapi dalam segi akidah pun kita telah mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah dan Rasul, yang segi syariah inilah fardu kifayah, serta dalam segi muamalah hablumillah dan hablum minannas. Ya insya Allah ya kita akan memahami bagaimanakah para khidmat dari mawaris tersebut
dan kita dapat mewujudkan keluarga yang harmonis tersebut. Maka semoga kedepannya kita dapat tercipta keluarga yang harmonis dengan adanya pemahaman keagamaan tersebut, dan terutama dari almarhum untuk mewujudkan 1 juta keluarga yang sadar akan Maori itu dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Fahmi Al-Farabi sebagai moderator, kita izin dapat mengundur diri dan juga menutup kita Alfred Muhammad Al-Farabi. Syukron. Mungkin terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.